Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio Islam Jakarta mengudara, dan tentunya masih melalui live streaming kita bersua. Tentunya Mitra JC, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tentunya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mitra JIC, kita bersyukur pada Allah Rabb semesta alam karena tentunya pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk senantiasa bersua, dan tentunya meskipun hanya lewat streaming atau lewat udara di 107.7 FM tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, tali ukhuwah Islamiyah kita, hingga tentunya dapat mempererat kembali hubungan kita sebagai seorang yang beriman. Tak lupa Mitra JC, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin rabbal alamin. Dan Mitra JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa di kesempatan pagi kali ini setiap hari Kamis tentunya di program yang sudah tak asing lagi didengar telinga kita, dan tentunya sudah Mitra JC saksikan ya di pekan-pekan lalu. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini ada program Menyuluh Agama Menyapa yang tentunya akan kembali memberikan kita ilmu, menambahkan kita wawasan, serta tentunya insya Allah mudah-mudahan dapat memperkuat keimanan kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Andes Kiai Dalal Abdullah MKom, ya, Ketua Umum Penyuluh Agama DKI Jakarta. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenal biangnya kejahatan. Nah, ini sangat menarik sekali Mitra JC. Seperti apa sih biangnya kejahatan itu, dan apa saja yang perlu kita hindari agar kita tidak ketemu biangnya kejahatan tersebut. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Dalal Abdullah. Dan sudah hadir tentunya Mitra JC di tengah-tengah kita di ruang siar kita, dan kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah lama tidak ketemu Ustaz? Lama. 2 pekan ya, atau beberapa pekan gitu. Nah, tentunya juga Ustaz mudah-mudahan tetap senantiasa sehat selalu, dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Nah, Ustaz, kita akan membahas tentang mengenal biangnya kejahatan. Sebelum ke sana mungkin Ustadz ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC, sekaligus memulai perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Jakarta Islamic Center yang saya hormati, para penyuluh agama di mana saja berada yang juga saya hormati, saya banggakan, Bang Robi yang berbahagia, yang saya muliakan. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita kembali bersama bisa berjumpa dalam program Penyuluh Agama Menyapa, dan kita semuanya tetap berharap semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan dan keselamatan. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, keluarga kita, kedua orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga berharap semoga pandemi yang masih ada di sekitar kita ini segera berakhir. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tema pada kesempatan ini mengenal biangnya kejahatan. Ya. Sebelum saya sampai di tempat ini, di grup penyuluh itu udah banyak yang menanggapi gitu ya tentang tema ini. Ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan biangnya kejahatan ini ya? Sebenarnya tema ini
saya angkat berangkat dari keprihatinan kita ya, bahwa di tengah-tengah bangsa kita ini, di tengah-tengah lingkungan kita masih begitu merebaknya yang namanya miras ya, yang namanya khamar, dan bahkan hampir setiap hari kita mendengar, menyaksikan berita-berita tentang kasus-kasus narkoba dan sebagainya ya. Dan ini tidak bisa terpisahkan dengan ya tanggung jawab sosial kita ya. Bagaimana kita juga ikut andil berpartisipasi untuk mensosialisasikan betapa bahayanya yang namanya narkoba dan sebagainya itu. Dan ternyata kalau kita perhatikan bahwa narkoba ini juga berawal dari kebiasaan seseorang itu mengkonsumsi khamar ya. Ya, mengkonsumsi khamar ini ya, itu khamar ini dalam pengertian yang sangat luas ya. Dan ini kan sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an begitu sangat jelas ya, dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijzum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, dan itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka dari itu hendaklah kamu sekalian untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, dan mudah-mudahan kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-khamru umul khobais. Khamar itu adalah induk dari segala kejahatan. Ya. Paman syaribaha lam yukbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa orang yang meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan wa in mata wahya fi batnihi mata maitatan jahilatan. Dan apabila ia mati sementara masih ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah ya. Dan ini begitu sangat sangat keras gitu ya ancaman dari Rasulullah SAW ya. Dan bahkan dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, yang dikutip dari perkataan Utsman bin Affan. Jadi ada seorang pemuda yang sangat soleh, ahli ibadah. Dia begitu sangat tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika dia akan berangkat ke tempat ibadah, ke masjid, dia melewati satu rumah, di mana di rumah itu rumahnya seorang pelacur ya. Sehingga si pelacur ini kemudian mengatakan kepada dalam hatinya itu bahwa dia itu sangat menginginkan untuk mengganggu daripada si pemuda ini. Akhirnya dia teriak dengan kata-kata minta tolong. Pas si pemuda itu ada di depan rumahnya. Mendengar perkataan ada yang minta tolong ya, dengan ya refleks begitu ya, si pemuda ini akhirnya memasuki rumah itu. Karena dia berhendak untuk menolong orang minta tolong itu. Ternyata setelah sampai ke dalam rumah, ada seorang wanita yang dengan pakaiannya yang begitu sangat seksi. Dan setelah si pemuda itu masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian dikuncilah pintunya. Akhirnya si wanita itu kemudian mengajak perbuatan yang sangat tercela kepada pemuda itu. Dia mengajak untuk melakukan perzinahan dengan dia itu. Dengan pintu sudah tertutup. Kemudian dia mengatakan, saya tidak mau. Ya, kemudian kalau kamu tidak mau, saya akan teriak bahwa
kamu datang ke rumah ini akan memperkosa saya. Akhirnya ya dia serba salah. Di samping si wanita itu juga ada anak kecil dan juga ada segelas minuman keras, ya homer gitu ya. Tinggal kamu sekarang milih, apakah kamu mau berzina dengan saya, atau kalau tidak kamu pilih di antara dua, kamu bunuh anak ini atau kamu minuman homer. Akhirnya dia tentu semuanya dia mengatakan bahwa ini semuanya dosa besar. Saya tidak mau melakukannya. Kalau kamu tidak mau melakukannya akan saya teriak dan kamu akan mendapatkan celaan dari warga gitu kan. Akhirnya dia hitung-hitung di antara 3 pekerjaan perbuatan dosa ini yang dianggap paling kecil dosanya menurut dia itu adalah minum homer itu. Akhirnya dia minumlah homer itu. Kemudian setelah minum homer 1 gelas itu akhirnya dia pusing ya, dia pusing. Ya akhirnya hilanglah. Akal sehatnya. Di depan dia ada seorang wanita yang seksi. Akhirnya tanpa kesadarannya ya, akhirnya dia melakukan perbuatan zina dengan si perempuan cantik itu. Kemudian setelah dia melakukannya, di samping dia ada seorang anak. Katanya kalau anak ini saya biarkan dia bisa saja nanti akan berkata atau akan menyampaikan berita ini kepada orang lain. Akhirnya anak ini dia bunuh juga. Itulah betapa ya minuman keras ini menjadi sumber, menjadi biang dari semua kejahatan itu. Sehingga dia yang soleh saja, orang yang ahli ibadah aja bisa seberingas itu. Bisa menjadi penzina, bisa juga menjadi pembunuh. Ya inilah yang dimaksud bahwa homer ini adalah menjadi biang daripada kejahatan. Iya. Masya Allah. Jadi mitra JIC dari penuturan Ustadz kita ya ada beberapa pelajaran ya bahwasanya memang sumber dari kejahatan, biang dari segala masalah ialah minuman keras Ustadz ya. Iya. Jadi mitra JIC rahmatullah tentunya sebagai seorang muslim ya sudah sepatutnya dan seharusnya kita menjauhi minuman keras ini. Karena memang miras itu menghilangkan akal sehat ya Ustaz ya. Menghilangkan akal sehat dan tentunya dapat membuat penyakit yang dapat membakar hati ya kalau nggak salah. Saya pernah baca di kesehatan Ustaz kalau misalkan sering minum minuman keras itu ya tubuh kita jadi panas gitu ya, merah. Tapi anehnya Ustaz, ada beberapa orang yang terus konsumsi kata enak gitu Ustaz. Nah itu nanti mungkin bisa dibahas nanti Ustaz. Kira-kira apa lagi nih Ustaz? Ya baik. Ya, jadi itu sekilas ya yang dimaksud biangnya kejahatan itu ya itu adalah terletak kepada homer. Jadi ya homer itu dalam pengertian secara luas ya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa pajtanibuhu la'alakum tuflihun, bahwa haruslah kita menjauhi ya kalau kita pengen menjadi orang-orang yang beruntung ya. Karena bakal innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakum al-adawa wal bagdoa bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi anis shalah hal antum muntahun. Ya, jadi sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Hendak menimbulkan kebencian di antara kamu dengan homer dan berjudi. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Jadi itu kan udah jelas bahwa rijsu min amalis syaiton. Bahwa homer itu adalah najis. Ya. Najis itu lebih daripada kotor ya.
Jadi lebih daripada kotor tuh najis. Najis itu ya kotor, tapi lebih daripada kotoran tuh ya itu namanya najis gitu ya. Ya. Nah, dan ini adalah menjadi perangkap daripada setan. Perangkap setan itu apa? Khamr dan judi. Maka dengan dua pekerjaan ini, minum khamr dan berjudi ini, yang akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Akan menimbulkan kebencian di antara mereka. Ya. Bahkan kalau dia itu sudah terjerumus dalam dua perbuatan ini, antara khamr dan berjudi ini, mereka tidak lagi mengenal siapa lawan, siapa kawan, begitu ya. Karena jadi hilang ini akal sehatnya, Ustaz. iya. Dan bahkan kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu sedang minum khamr, maka hilang imannya itu. Bukan akal sehat lagi, Ustaz. Ya, bukan hanya akal sehat. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Jadi tidaklah minuman khamr itu meminumnya seorang itu ketika dalam keadaan dia beriman. Artinya bahwa ketika dia meminum khamr itu berarti sebenarnya dia itu sudah copot imannya itu. Ya ini kan lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi kalau dia diteruskan itu akan semakin berbahaya. Akan semakin menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan dari sholat dan sebagainya. Ya, makanya la taqrabas sholat wa antum sukar. Dan janganlah kamu tuh mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Ya, jadi ini. Ya, ini sangat berbahaya ya. Seperti juga disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Bahwa Nabi SAW bersabda, tadi disampaikan al-khamru umul khobais. Khamr itu induk atau biang dari segala kejahatan. Artinya banyak sekali kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu sedang mabok, ya, sedang minum khamr gitu ya. Jadi akan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Pamang sarobaha lam yukbal sholatuhu arba'ina yauman. Bahkan barang siapa orang meminumnya, maka sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Ya, bayangkan, itu kalau satu kali minum aja, sholatnya nggak diterima 40 hari. Berarti kalau 2 kali minum, 3 kali minum, apalagi kalau terus-terusan begitu ya. Seperti disampaikan tadi, katanya ya enak, katanya begitu ya. Ya jadi, jadi banyak orang yang memang dia itu untuk menghilangkan mungkin stres atau mungkin permasalahan-masalah yang dihadapi gitu ya. Akhirnya dia minum khamr. Ya betul, seketika ketika dia mabok itu dia hilang. Dia hilang ya, mungkin dia hilang dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Ya, tapi justru sebenarnya dia akan menghadapi masalah yang lebih besar, nambah masalah, bukan selesai masalah ya. Bahkan yang lebih beratnya lagi kata Nabi, fa immata wahyapi batnihi mata maitatan jahiliyatan. Jadi barang siapa orang yang mati sedangkan ada setetes khamr di dalam dirinya, maka dia matinya itu seperti matinya orang jahiliyah gitu ya. Jadi sedikit aja itu masih netes, ada minuman, ada khamr di dalam dirinya, dalam badannya itu, maka dia matinya mati jahiliyah gitu ya. Ini kan sangat berbahaya dalam perutnya yang diisi dengan khamr itu. Bahkan orang yang di dunianya itu pernah minum khamr, maka nanti dia tidak akan pernah mendapatkan khamr di sorga gitu ya. Jadi karena kalau khamr di sorga kan tidak memabukkan ya. Ya, jadi bedanya itu ya. Jadi kalau orang yang, artinya apa kalau dia dikatakan orang yang pernah minum khamr di dunia tidak akan pernah mendapatkan khamr di sorga, ini dia gak akan masuk sorga begitu ya. Ya jadi ini sangat berbahaya. Bahkan al khamru umul fawahis wa akbarul kabair. Ya.
Jadi bukan hanya sebagai biang atau induk dari segala macam kekejian, dari segala hal perbuatan-perbuatan kejahatan yang akan terjadi ketika seorang itu melakukan minum khamar, bahkan dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling besar. Jadi orang yang meminumnya, ya, orang yang meminumnya ini man syaribaha waqa'a ala ummi. Bahkan orang yang mabuk itu minum khamar itu dia bisa menjinahi ibunya sendiri. Ya. Bahkan dia wa kholatihi wa amatihi, dia bisa menjinahi saudari dari ibunya, saudari ayahnya. Ya. Jadi dia tidak mengenal lagi siapa saudara, siapa orang tua, siapa ini. Ya itulah begitu bahayanya ketika seseorang itu sudah mabok begitu ya. Nah oleh karena itu, nah Rasulullah SAW begitu sangat sangat mengancam keras gitu ya kepada orang-orang yang suka minum khamar. Mudminul khamri ka'abidi wasani. Pecandu khamar itu seperti penyembah berhala begitu. Ya. Kalau yang menyembah berhala ini kan udah masuknya itu udah musyrik begitu ya. Ya sampai di ibarat seperti itu. Itu kenapa? Karena mengandung bahaya yang sangat besar ya. Yang sangat besar. Seperti tadi kan berzina itu dosa. Membunuh itu dosa. Tapi ternyata khamar itu bisa melakukan semuanya dengan khamar itu. Dengan mengkhamar itu, dengan cerita dari Utsman bin Affan tadi, justru ketika seorang itu telah mabok, dia bisa melakukan apa saja yang lebih besar akibatnya daripada dia melakukan perbuatan dosa yang lain. Ya, jadi bisa semuanya. La yadkhulul jannah mudminul khamri. Jadi pecandu khamar itu tidak akan masuk surga. Ya, itu jelas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pada 10 hal yang terkait dengan ini. Jadi ternyata bukan hanya pelakunya. Ya. Lu'inatil khamru ala asrotin. Rasulullah SAW melaknat pada 10 hal. Kepada apanya? Kedatsnya, pemerasnya, orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk membawanya, orang yang memakan hasil penjualannya, peminumnya, dan orang yang menuangkannya. Serta itulah adalah 10 kelompok orang yang sesungguhnya terlibat semuanya. Walaupun mungkin dia itu tidak minum, tapi dia menjualnya. Dia membawanya, dia memfasilitasinya, ya, dan sebagainya. Itu semua itu termasuk di dalamnya itu bagian dari orang yang dilaknat sama Rasulullah SAW. Itu semua terkait semua gitu ya. Yang menjual, makanya di warung nggak boleh kita menjual khamar ya. Nah itu biasanya kalau sebuah warung, ya khususnya warung yang dijual oleh orang Islam gitu ya. Kemudian di situ itu ada menjual khamar. Biasanya warungnya itu tidak berkah. Tidak berkah. Dan bahkan banyak orang yang usahanya sudah bagus, sudah maju gitu ya. Udah jadi agen besar. Ketika dia di situ menyediakan khamar, akhirnya hancur semuanya. Jadi bisa menghancurkan. Bahkan jangan dianggap memang dengan menjual khamar ini dapat untungnya besar. Ya mungkin secara ya mata kasat kita betul. Untungnya besar. Tetapi di balik itu keberkahannya Allah ambil. Jadi kalau kita sebuah usaha kita diambil keberkahannya sama Allah, ya udah habislah udah. Yaitu. Jadi itu bagaimana bahayanya khamar ini ya. Jadi sebenarnya khamar ini kalau dalam bahasa sekarang ini kan narkoba ya. Jadi narkoba itu bagian ada di dalamnya itu sebenarnya. Kan narkoba juga intinya itu yang juga bisa menghilangkan akal sehat seorang. Ya, sehingga orang itu kalau udah minum pil apa gitu narkoba menjadi play,
jadi hilang gitu ya permasalahan. Jadi dia itu mengawang-awang gitu kayak seperti gitu. Ya sebenarnya sama ya, dalam bahasa agama ya homrun itu adalah ya narkoba gitu. Ya yang harus kita perangi bersama. Ya kita kan banyak sekali, Masya Allah. Kalau kita melihat pekerjaan para aparat kepolisian itu gak pernah berhentinya ngejar-ngejar ya masalah narkoba ini, melalui bandarnya, pemakai lain sebagainya gitu. Bahkan ke bandarnya itu bahkan bisa lebih berat gitu ya. Apanya ya lebih berat hukumannya. Iya. Masya Allah. Jadi mitra JAC ya tentunya ketika seseorang itu mengkonsumsi khamar, maka yang pertama tadi dijelaskan oleh Ustaz, tidak akan diterima sholatnya Ustaz ya selama 40 hari. Nah itu kalau kita masih hidup 40 hari itu gitu Ustaz ya. Iya. Ini kan khawatirnya nggak lewat 40 hari ternyata Allah ambil nih nyawa kita gitu kan. Dan ini sangat berbahaya sekali Ustaz ya. Iya, itu kalau kita bicara kepada hukum syariat ya. Kita bicara masalah hukum syariat gitu ya. Jadi ya tadi ibadah 40 hari gak terima. Kalau kita umur gak sampai 40 hari, kan tadi dikatakan matinya sama dengan mati jahiliyah. Maitatan jahiliyatan. Jadi mati jahiliyah begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, apa saja sih yang termasuk homer itu? Ya, yang masuk homer itu apa? Tadi saya udah menggilas bahwa narkoba itu sebenarnya homer gitu. Iya. Ya, seperti Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu muskirin homrun wa kullu homrin haramun. Setiap yang memabukkan itu homer, dan setiap homer itu haram hukumnya. Oh jadi bukan hanya berbentuk cair Ustaz ya? Bukan. Jadi homer itu luas, pokoknya Luas. bikin mabuk. Yang bikin mabuk itu homer. Pokoknya homer gitu definisinya. Iya, jadi bukan hanya Minuman keras. Makanya tadi dibilang bisa berupa pil, bisa berupa apa tadi kan ada. Narkoba lah ya berarti. Ya itu narkoba itu bagian daripada homrun. Jadi kullu muskirin homrun. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah homer. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah homer. Wa kullu homrin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi apa bentuknya, apapun bentuknya gitu ya. Jadi bukan hanya minuman, tahunya kita homer itu minuman keras, arak seperti begitu. Yang dipahami oleh megang botol gitu, itu homer ya. Enggak. Kenapa? Karena kadang-kadang di kampung itu, anak-anak muda kampung itu nyari minuman keras itu susah. Apa dia? Kadang-kadang pohon kucubung kayak apa gitu dia makan kan. Ya kucubung itu apa, kalau di kampung mah ada itu. Yang penting mah bisa bikin mabok aja begitu ya. Ya jadi apa ya banyak gitu ya. Jadi apapun yang memabukkan itu namanya homer. Ya. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bita. Bita itu arak yang dibuat dari madu. Ya, bita itu arak yang dibuat dari madu. Dan penduduk Yaman biasa meminumnya. Ya, padahal sumbernya dari madu. Ya, arak yang sebenarnya dari madu, dan orang Yaman biasa minumnya. Rasul mengatakan kullu sarobin askaro. Ya. Rasul. Jadi haram, bahwa haramun. Jadi kata Rasulullah, ya itu sama aja, itu haram. Bahkan bisa dibikin sendiri kan gitu, kayak kalau arak mah bisa dibikin sendiri bisa dari tape. Ya. Dari tape banyak orang tuh yang bikin, bahkan dari tape bisa jadi homer. Bahkan zaman dulu, zaman Rasulullah dari madu. Dari madu ya. Dan madu itu kan obat. Iya, zatnya baik zat ya. Ya, asalnya kan suatu hal yang halal. Yang boleh. Tapi setelah dia ramu dibikin menjadi homer dan memabukkan, berarti kan memabukkan, maka tetap walaupun sumber dari sesuatu yang halal itu adalah menjadi haram. Ya sama kalau kita makan aja ya. Makan kalau berlebihan itu juga sama, nggak boleh, nggak bagus ya. Ya kalau zaman kenyang lah ya Ustaz. Iya, ya sampai
Dia kadang makan karena kebanyakan sampai mabok gitu ya. Ya, jadi hal-hal yang berlebihan ya. Jadi bahwa Homer itu memang bisa dibuat dari berbagai macam bahan yang sebenarnya itu bahannya itu suatu hal yang halal. Begitu ya. Seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab ya. Beliau berdiri di atas mimbar lalu beliau mengatakan tentang telah turunnya pengharaman Homer ya. Karena zaman dulu itu bahkan di awal-awal Rasulullah berdakwah itu bahkan sahabat saja ada yang minum Homer. Bahkan ada yang salah satu sahabat itu menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Sampai akhirnya ada imam waktu itu saat ya? Ya sampai akhirnya baca Qurannya nggak selesai kan salah terus. Akhirnya turun ayat la taqrabas shalah wa antumus sukar. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Jadi memang proses pengharaman Homer itu memang bertahap begitu ya, tidak sekaligus. Ya, dari mulai jangan kau dekati, kemudian jangan mendekati sholat, baru inamal khamru wal maisir min amali syaiton, baru setelah itu baru keluar ayat bahwa Homer itu adalah haram begitu. Jadi memang Islam begitu bertahap begitu ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi ada 5 bahan yang sering dijadikan bahan Homer zaman dulu ya. Itu ada anggur, ada korma, madu, gandum, dan sebangsa syair gitu ya. Jadi Homer itu yang intinya itu dapat menutupi akal. Intinya itu. Jadi akal sehat kita hilang. Sehingga orang yang sedang mabuk itu tidak berfungsi akalnya. Jadi akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, tuh jadi hilang tuh. Ya. Ini yang justru yang sangat membahayakan itu ya. Jadi dapat menghilangkan akal itu ya. Nah, ini oleh karena itu sesungguhnya dari gandum itu bisa jadi Homer ya. Inna minal hintoti homron wa minas syairi homron ya. Dan dari syair juga bisa jadi Homer, wa minaz zaibi homron ya, dari anggur kering bisa jadi Homer, dan bahkan dari korma bisa jadi Homer, bahkan dari madu bisa jadi Hamar ya. Jadi bisa diolah begitu ya, diolah. Makanya oleh karena itu kullu musin haramun wa ma askaro kasiruhu faqalilhu haramun. Pokoknya setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Apakah banyak ataupun sedikit. Artinya tadi itu kalau dianggap najis ya. Jadi minum banyak ataupun minum sedikit pokoknya sama hukumnya haram. Saya makan cuma sedikit gitu. Ya hanya sama aja. Mau sedikit mau banyak tetap aja najis ya. Kenapa? Karena biasanya tuh yang banyak tuh berawal dari sedikit. Dari mulai coba-coba dulu. Udahlah saya nyobain dulu lah dikit gitu ya. Nyobain dikit-dikit. Lama-lama jadi keenakan gitu ya. Ya itu bahayanya, betapa bahayanya Homer ini. Makanya dikatakan Homer ini biang daripada segala kejahatan. Ya, jadi umul khobais kata Nabi itu. Khobais itu berbagai macam kejahatan bisa ditimbulkan gara-gara Homer. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwasanya Homer itu bukan benda cair, maksudnya miras gitu kan. Karena yang dipahami kita kan Ustadz, ya, bukan hanya minuman keras yang diminum aja begitu. Tapi adalah sesuatu yang memabukkan gitu ya. Dan ini adalah sesuatu ya apapun jenisnya ketika itu bikin akal kita
ketutup gitu Ustaz ya. Ketutup. Hilang Tidak kesadaran berfungsi, kita ya. berfungsi, maka itu adalah sesuatu yang harus dijauhi gitu ya. Iya. Bukan hanya miras gitu ya, tapi lain-lain kayak ya seperti narkoba gitu ya. Apapun bentuknya, pil gitu tadi kata Ustaz, pil, lalu juga bisa pil, bisa implan, bisa disuntik gitu bisa kan. lintingan juga Ustaz. Iya, linting itu kan. Itu adalah sesuatu yang harus dijauhi karena memang mungkin efeknya membuat kata Ustaz tadi fly gitu kan. Iya. Tapi itu cuma sementara gitu Ustaz. Iya, dan biasanya itu membuat orang itu kecanduan biasanya. Nah, ini yang berbahaya Ustaz ya. Ketagihan. Nah Ustaz kan tadi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan khamr ini kan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu kira-kira saat berlaku kelipatan nggak sih? Maksudnya misal dia hari ini minum kan 40 hari. Sekali nih, terus minum lagi. Nah itu berlaku kelipatan nggak sih? 40, 80 atau gimana? Iya, jadi ya otomatis ini kan siapa orang yang minum khamr itu, dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Berarti termasuk sholat taubat juga dong Ustaz? Ya memang ya tentu ya dia ya harus bertobat lah. Ya bertobatnya ya dengan dia meninggalkan lah. Akhirnya kalau sudah sekali ini minum ya berarti jangan diulang lagi. Kalau diulang ya terus-terusan begitu. Berantai jadinya. Jadi makin nambah tuh Ustaz ya? Ya iya, makin nambah. Ya, makin nambah dan seorang yang peminum khamr itu akan membuat hatinya itu ya semakin apa ya, kalau kayak kaca akan menjadi debu, noda. Menodainya apa? Jadi semakin dia itu sering minum khamr atau memakan khamr gitu ya, karena tadi khamr itu bisa juga dimakan, bisa juga diminum. Ya, itu akan semakin tertutup hatinya untuk menerima hidayah gitu, menerima kebenaran. Ya, itu yang justru itu sangat berbahaya begitu ya. Nah, di sini juga disampaikan ya, masih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kullu muskirin haramun ma'askarol paroku minhu pamilul kafi minhu haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Dan apa yang setara dengan saru parak atau ukuran yang setara 3 so memabukkan, maka sepenuh telapak tangan darinya pun juga haram. Nah, artinya ya banyak ataupun sedikit ya tetap aja kalau dia memabukkan haram. Ya, sekarang begini, pil itu kan ada yang pilnya itu kecil sekali gitu ya. Iya, tapi malah justru itu yang harganya juga mahal gitu ya. Dia semakin cepat dia play begitu ya. Ya, tapi tentu kalau sebagai kehati-hatian kita ya, tentu walaupun dia itu tidak memabukkan, kalau namanya ya itu bentuknya itulah khamr ya, janganlah, jauhilah. Ya, kecuali memang kan di situ itu kan ada wanama fi ulinas. Jadi memang ada sedikit manfaat daripada khamr itu, yaitu untuk apa? Yaitu untuk kepentingan kedokteran ya, untuk obat, untuk apa, kan ada alkohol yang digunakan oleh dokter dan sebagainya gitu tuh. Itu kalau itu memang pengecualian ya gitu ya. Jadi ada khamr atau alkohol yang diperbolehkan gitu Ustaz. Itu untuk kepentingan kesehatan, kedokteran. Jadi yang menggunakannya itu harus dokter ahlinya, ahli kesehatannya begitu. Nah ini menarik nih Mitra JC, bahwasanya memang berarti ada khamr yang dibolehkan Ustaz ya, dan ini hanya untuk keperluan medis. Keperluan medis. Iya. Tapi memang karena kan saya ada beberapa Ustaz dulu banget Ustaz, punya teman-teman yang dulu sebelum masih remaja lah Ustaz ya. Ya justru itu yang disalahgunakan Ustaz, yang buat kepentingan medis disalahgunain gitu. Tapi memang pada dasarnya
ada Ustaz ya alkohol yang diperbolehkan. Iya, cuman tidak berarti khamar itu menjadi halal. Jadi pamanituro goyro bagin wala adin pala isma alaihi. Di dalam keadaan darurat boleh digunakan. Ya. Tapi di situ ada kata pala isma alaihi. Jadi tidak berdosa baginya. Jadi bukan halal. Jadi bukan berarti menjadi halal. Iya, iya. Hanya boleh digunakan dan tidak berdosa menggunakannya dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu misalnya untuk kepentingan medis, misalnya begitu itu ya. Ya itu bukan berarti sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Ya tetap aja zatnya mah haram. Ya sama aja dengan ketika kita sedang di perjalanan, ya kehabisan bekal. Kemudian akhirnya kita kan lapar tuh, lapar. Kalau kita ini tidak makan barang orang misalnya gitu, kalau ada kebun singkong atau apa gitu ya, itu kan punya orang. Hanya kita mengambilnya ya untuk menghilangkan rasa lapar kita, karena kalau kita tidak ngambil itu udah gak kuat lagi, bisa mati lah gitu kira-kira gitu ya. Ya itu tetap ngambil singkongnya itu perbuatan yang diharamkan. Jadi mencuri tidak menjadi halal, tetap aja haram mencuri mah. Karena terpaksa maka dan darurat dibolehkan mengambilnya dan dia mengambilnya itu tidak berdosa. Ya, setelah itu ya udah selesai. Jangan nambah lagi, kan hanya sekedar dalam keadaan terpaksa seperti tadi khamar untuk kepentingan medis. Ya, yaitu bukan kepentingan medis itu harus ahli medis yang memberikan referensinya. Jadi tidak boleh juga kita sembarangan begitu ya. Karena salah dosis malah bisa jadi bahaya begitu. Iya, jadi tentunya boleh tapi tidak mengubah status zat itu sendiri Zat ya. Yang haram ubah. Gitu ya. Iya. Haram ya haram kayak tadi mencuri. Haram ya haram. Ya mencuri ya nggak boleh gitu ya. Tapi dalam keadaan lapar gitu boleh, tapi tetap perbuatan itu nggak boleh gitu Zat ya. Nggak boleh, gitu cuman ya. Jadi tidak berdosa karena terpaksa. Darurat lah intinya. Sama dengan di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah membebaskan seorang pencuri tanpa dipotong tangannya. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa dia dibebaskan tidak dipotong tangannya sedang dia mencuri? Kemudian kata Umar, dia terpaksa mencurinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi paman itu jadi tidak berdosa. Tapi bukan berarti mencuri itu halal, tetap aja haram mencuri mah. Cuma karena terpaksa melakukannya jadi tidak berdosa. Dan jangan terus-terusan begitu. Ya ini kalau ada singkong nih masih banyak nih, saya bawa sekarung gitu ya gak boleh. Hanya sekedar untuk itu menyambung nyawa lah istilahnya begitu. Menyambung nyawa. Ya sama dengan di situ itu kan babi itu kan diharamkan gitu ya. Tapi kalau untuk dalam keadaan darurat untuk kepentingan medis mungkin diambil minyaknya apa gitu ya, itu dan tidak ada lagi selain minyak itu ya itu pala ismalai gitu. Tapi bukan berarti babi jadi halal, tetap aja haram begitu. Nah ini penting banget nih Mitra Jaysi ya untuk kita pahami bahwasanya memang sesuatu yang sudah ditetapkan haram ya nggak bisa ngerubah status ya. Jadi ya balik lagi bahwasanya alkohol itu atau sesuatu yang memabukkan khamar itu haram dan harus dijauhi kecuali untuk keperluan medis ataupun hal-hal yang darurat. Nah Ustadz, ada satu kasus di mana seorang katakanlah Muslim gitu Ustaz ya, sudah dalam proses ketagihan gitu Ustaz, kecanduan lah dengan khamar ini.
Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka? Karena kan ada beberapa juga kawan-kawan yang mungkin berada di posisi seperti ini, Ustaz. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mereka, dan juga orang yang belum pernah mencoba hal ini, ya, dan agar mereka ini menjauh dan tidak menyentuh barang haram ini gitu, Ustaz. Iya. Jadi yang pertama tentu saya mengajak teman-teman pada generasi muda terutama, ya. Bukan berarti generasi tua tidak ada yang memakan atau minum homer, ya. Tapi kan lebih banyaknya kan generasi muda gitu. Itu berdasarkan hasil penelitian itu yang menggunakan narkoba itu adalah yang usia-usia produktif malah. Ya, jangan kalau misalnya orang yang udah pensiunan itu walaupun ada udah jarang, Pak. Tapi usia-usia produktif. Ya, yang dia tuh masih nyari dalam proses pencari identitas diri dan sebagainya gitu, aktualisasi diri begitu ya. Justru itu. Makanya ini saya mengajak ya teman-teman pada generasi muda ini, yang pertama jaga pergaulan. Ya, pergaulan. Jauhilah yang namanya bentuk apapun namanya barang-barang yang memabukkan itu. Ya, itu bisa yang diminum, yang dimakan dan lain sebagainya. Jadi homer itu di tengah-tengah masyarakat itu bahkan agak kurang populer ya. Lebih banyak populernya narkoba. Narkoba itu ya homer itu ya narkoba begitu sebenarnya. Ya, jadi kalau sudah dia itu makan atau minum homer ya sebenarnya itulah narkoba begitu ya. Karena intinya sama, dia bisa menutupi akal sehatnya dia. Itu intinya begitu ya. Kalau gitu yang pertama jauhilah fajtanibuhu lalakum tibnu, agar kamu itu beruntung. Itu yang pertama ya. Ya, kita jauhi, dan terutama juga jaga pergaulan. Jangan mencoba-coba. Cuma nyobain ini. Ya itu jaga dulu dari coba-coba itu, nanti akan ketagihan itu. Awalnya karena penasaran, Ustaz, ya. Penasaran. Tapi intinya adalah jangan penasaran gitu. Iya, apalagi kan di pergaulan tuh kamu ini kayak banci apa bisa gitu kan. Kadang-kadang gangguannya, godaannya banyak. Ya tetaplah kita ingat masa depan, karena homer ini, narkoba ini bisa membunuh masa depan kita. Ya, udah hancurlah masa depan kita ini apabila sudah terjerumus ke dalam homer narkoba ini begitu ya. Itu yang pertama, itu ya jauhi. Yang kedua jangan mencoba-coba ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau memang udah terlanjur? Nah, ini. Ya, udah terlanjur ya ini. Jadi kalau udah terlanjur, tentu ini kita harus ada keterlibatan juga pihak-pihak tertentu, mungkin orang tua, mungkin temannya yang mengingatkan gitu ya, dan juga dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang berwajib juga harus ya kita memberikan ya semacam rehabilitasi ya, direhab. Jadi sekarang ini rehabilitasi narkoba ini selain juga yang difasilitasi oleh pemerintah ya, oleh BNN, juga ada pondok-pondok pesantren yang memang merehabilitasi yang mereka sudah terlanjur dalam mengkonsumsi homer ini ataupun narkoba ini ya. Termasuk misalnya di Suryalaya ya, di Tasikmalaya. Dan itu sudah terbukti begitu ya, bisa mengembalikan mereka menjadi orang-orang yang baik ya. Dan itu perlu jadi rehabilitasi lah gitu ya. Ya tentu ya ini juga harus ada keberpihakan semua lah ya, lingkungan semua. Jadi jangan apatis, biarin aja lah, bukan anak gua ini, jadi gak boleh begitu. Jadi kalau memang menemukan tanda-tanda anak-anak pada berkumpul ini itu, harus kita lihat pada ngapain tuh orang berkumpul gitu ya. Ya, jadi kalau kita bisa menindak, memberitahu, ngasih tahu dengan omongan yang ngomong. Kalau tidak ya paling nggak bisa
laporkan kepada aparat yang berwajib. Terus aparat juga tentu nanti akan memberikan solusi itu dikomunikasikan dengan keluarga ya. Ya apa misalnya nanti biasanya kan misalnya keluarga minta direhabilitasi, tapi tentu rehabilitasi ini kan juga tidak selalu ditanggung oleh pemerintah kan. Itu juga ya jadi juga harus menjadi pemikiran bersama, jangan sampai kemudian bisa membuat orang tua pusing begitu kan. Kalau dia belum punya pekerjaan, belum apa dan sebagainya, itu kan itu menjadi membawa madorot kepada semuanya. Tapi yang memang jalannya tadi ya direhabilitasi. Jadi rehabilitasi ini sekarang bisa juga lewat pemerintah, bisa juga yayasan-yayasan ataupun pondok-pondok pesantren begitu ya. Ya termasuk kan di Majelis Ulama juga kan ada yang namanya Ganas Anar. Ganas Anar itu kan gerakan nasional anti narkoba. Ya istilah. Jadi di situ juga memang selain juga rehabilitasi itu kan bisa juga konsultasi ya secara kejiwaan itu dengan ahli-ahli psikolog dan sebagainya gitu. Memang itu ada. Bahkan di puskesmas juga sekarang udah ada. Jadi konsultasi ya. Dan itu adalah konsultasi itu harus dibantu oleh pihak yang lain, mungkin keluarga ataupun juga yang lainnya. Jadi kalau hanya ngandelin kesadaran sendiri memang repot. Itu harus, artinya begini, orang tua pun harus melihat tanda-tanda yang lain kepada anak ini. Kenapa anak itu kok begini begitu gitu ya. Itu kan ada tanda-tandanya Pak. Ada tanda-tandanya dari anak itu, ya kita juga perlulah mencurigai anak itu begitu ya. Jadi itu sebagai antisipasi ya. Jadi antisipasi kita bersama. Iya, jadi tentunya mitra JC yang pertama adalah untuk yang belum nyoba jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ya. Dan juga memiliki pergaulan yang positif nih. Karena emang rata-rata biasanya dari orang yang terjerumus itu karena pergaulan. Karena pergaulan yang salah. Iya, nggak nongkrong, nggak minum, nggak nongkrong gitu ya. Iya, jangan banyak nongkrong pinggir jalan gitu. Karena ya bahaya juga nih mitra JC. Jadi ngopi alasannya ngopi katanya gitu. Iya, apalagi ini saat ada yang memang anak muda itu mengkonsumsi khamar karena pengen dibilang keren gitu. Iya, ada. Nah, ini begitu. Ini tentunya nggak keren, justru membuat masa depan hancur saat ya. Iya, itu membunuh masa depan. Jadi mitra JC jangan pernah coba-coba khamar ya, karena sekali nyoba dan itu ketagihan akan merusak masa depan. Apalagi kita masih berada di usia produktif. Karena memang benar kata Ustadz ya bos, memang yang rata-rata tuh anak-anak muda gitu ya. Generasi-generasi yang usia produktif gitu. Nah, maka mitra JC jangan sampai salah pilih teman dan pilihlah pergaulan yang positif yang selalu mengajak kita pada ketaatan. Dan juga sebagai orang tua tentunya mengawasi anak-anak Ustadz ya. Iya, harus. Anak-anaknya harus peduli dan juga untuk teman-teman atau mitra JC yang ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau misalkan ada satu kasus di mana sudah dalam tahap kecanduan ya tentu harus ada peran orang tua dan juga masyarakat untuk merehab Ustaz ya. Ya dorong, kasih semangat gitu untuk berhenti. Ya, tentunya ditutup dengan taubat Ustaz ya. Betul. Nah, ini yang penting sekali. Jadi mitra JC intinya adalah biang dari segala kejahatan adalah khamar ya. Dan ditambah lagi kalau menurut saya pribadi ini biang kehancuran masa depan Ustaz. Iya, nah, ini tentunya harus dijauhi. Ketika kita ingin masa depannya cerah, ya jauhi hal-hal yang negatif seperti ini. Nah, Ustaz kita sudah berada di akhir program. Ada pesan closing statement dari tema kita di kesempatan pagi hari ini tentang biang dari segala kejahatan Ustaz. Iya, baik. Terima kasih kepada pemirsa yang masih bersama dalam program ini. Sekali lagi tentu saya mengajak kita semuanya ya, khususnya anak-anak kita ya, keluarga kita, untuk kita senantiasa awasi jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang sangat-sangat menghancurkan masa depan gitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa
Khamar ini merupakan ummul khaba'is, jadi induk biang daripada segala kejahatan, segala keburukan ya. Dan ternyata khamar itu bukan hanya minuman-minuman keras, tetapi segala yang memabukkan itu adalah termasuk khamar. Dan kalau sekarang ini yang lebih kita kenal dengan namanya narkoba ya. Di narkoba ini betul-betul sangat mengancam bangsa kita, bahkan ya, mengancam masa depan anak bangsa kita, dan luar biasa. Ini kalau kita tanpa peran kita bersama, maka bahkan bangsa kita bisa hancur gara-gara khamar ini. Dan sebagaimana Rasulullah SAW pun begitu telah melaknat orang-orang yang terlibat dalam khamar dengan 10 orang tadi itu ya, dan juga sangat mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Bukan hanya harus dijilid sampai 40 kali jilid, tetapi juga dia itu terancam bahkan mati dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tentu mitra JAISI yang dirahmati Allah. Demikianlah pembahasan kita tentang mengenal biang dari segala kejahatan, dan itu adalah khamar. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah menjauhinya, tidak mendekati. Pokoknya jangan dekat deh, karena kalau sudah dekat tentunya bahaya ya, dan akan merusak masa depan kita. Dan seperti kata Ustaz tadi, matinya dalam keadaan jahiliyah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Baik mitra JAISI rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga pertemuan kita membawa keberkahan, membawa manfaat, menambah wawasan kita dan keyakinan kita untuk tetap berdekatan dengan Islam, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mitra JAISI, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.